من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwasannya dari salah satu kebaikan atau sifat baik yang dimiliki oleh seorang muslim tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang la ya'ni, tidak bermanfaat bagi dirinya. Disyarahkan walladhi ya'nil insan minal umur ma yata'allaqu bi darurati hayatihi fi ma'ashihi wa salamatihi fi ma'adih. Apa sih perkara-perkara yang penting atau perkara-perkara yang bermanfaat bagi seorang muslim? Gal ma yata'allaqu bi darurati hayatihi, segala sesuatu yang berkaitan dengan hal darurat dalam kehidupannya, dari mencari nafkah, dari bersosialisasi dengan orang tua, bidorurati hayatih, dalam kehidupan di dunianya. Jadi bukan berarti ketika seseorang mencari dunia, kerja dan lain-lain itu hududun yang ngejar dunia, tidak ada harus. Bahkan Sayyidina Sulaiman, mungkin kita tahu aja kan, habli mulkan layan bagi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman pernah minta doa, minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb habli mulkan, kasih aku ini sesuatu kerajaan yang dimana tidak pernah engkau kasihkan sebelum aku dan setelahku. Saat itu ditanya kepada Sulaiman, ya Nabi, kok antum ini sekelas Nabi kan, hartanya sebegitu banyaknya, kerajaan dan lain-lain, ya kok bisa? Harusnya kan zuhud kan, harusnya kan tidak cinta dunia kan, kok dunianya ini begitu banyak? Kalau dijawab sama Nabi Allah Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, lau talifat amwalikul hada, kalau seandainya, kata Nabi Sulaiman ya, seandainya harta yang aku punya ini, dari kerajaanku, dari rumahku, dari istanaku, dari emasku, kendaraanku dan lain-lain, talifatul, semuanya hilang, semuanya hancur. Kalimat taharrakli sya'ar wahidah, satu buluku tidak bergetar. Maksudnya saya tidak takut sama sekali. Jadi mungkin kita lihat Nabi Allah Sulaiman itu jadi nabi kok dunia ini gitu aja nih. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalau semua hartaku ini hilang, sya'ar wahid ma yataharrak, satu bulu pun tidak bergerak. Maksudnya tidak risau, tidak takut, tidak gusar sama sekali akan kepemilikannya. Dan bahkan Nabi Sulaiman juga pernah mengatakan bahwasanya la tasbihah wahidah afdalu indi min amwal kulliha. Tasbihah wahidah, kata Nabi Allah Sulaiman, satu tasbih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika aku mengucapkan subhanallah
itu membuatku lebih senang daripada hartaku semua ini tadi. Nah, ini pantas ya tidak? Jadi meskipun dunia ini sama ini cuma tidak ditaruh dalam hati. Nah, makanya arwafal ulama dikasih ta'arif oleh para ulama. Zuhud itu ketika kita bisa meletakkan dunia di tangan kita. Jadi sebegitu banyak dunia, kalau kita bisa letak di tangan kita, ya berarti kita termasuk orang yang zahid. Sebaliknya, kalau kita tidak punya dunia, akan tetapi dalam hati kita cinta dunia, meskipun tidak punya dunia, biasa, orang biasa-biasa, terus kerja ya tidak ono, iki ya tidak ono, biasa-biasa. Cuma dalam hatinya itu sama dunia itu cinta banget. Dohirnya zuhud, akan tapi dalam hati cinta dunia. Jadi al-mada fi zuhud al-galab. Ya, intisari daripada kezuhudan seseorang itu dalam hatinya. Sekelas Nabiullah Sulaiman, apakah kita katakan bukan orang zahid? Ya tidak, Nabi Sulaiman berhasil meletakkan dunianya di tangannya. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Jadi kalau dari kita, wis dunia ini tidak ono, wis ojo sampai deh, hati ki ono. Ya. Wis di tangan tidak ono, di hati ono, sorong kan. Kalau di tangan sudah tidak ada, cuma di hati ada, sorong gitu. Ya. Makanya kata ayatul fuqara fil Quran zukirat marratain, disebutkan 2 kali, keduanya mugayyad lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah, lil fuqara'il muhajirin. Dua-duanya fuqara, orang yang fakir, ketika uhsiru fi sabilillah, menceritakan tentang ashabus suffah yang mereka asli tidak punya pemasukan, misal tidak punya uang misal, akan tapi yahsabuhumul jahil aghniya'a min at-ta'affuf. Orang yang tidak tahu secara zahir melihat beliau ini orang sugih. Karena apa? Aziz. Karena aziznya di dirinya itu tadi. Makanya kalau kita berhasil mengeluarkan dunia dari hati ini, insya Allah semua masalah jadi gampang. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ketika kita cinta kepada dunia, itu pangkalnya semua masalah ini tadi. Pangkalnya semua masalah. Cinta dunia tidak harus berbentuk harta. Kita cinta dipuji sama orang, cinta dunia namanya. Kita cinta dieluh-eluhkan, cinta dikasih pangkat, cinta dikasih tahta, kedudukan. Kita cinta punya majelis ribuan jutaan orang. Itu meskipun bukan berbentuk harta, akan tapi dia cinta dunia. Maka sebagian ahli tasawuf mengatakan akhir amradul qalb. Ya, kita tahu penyakit hati ini banyak kan. Sombong, kibir dan lain-lain. Yang paling terakhir, yang paling susah dikeluarkan hubbul jah. Ketika kita cinta kepada kedudukan, kita cinta ketika dipuji sama orang lain. Fulan masya Allah, fulan sembahyang, fulan baca wirid, fulan tawadhu. Cinta kepada hal tersebut ma'anta khalis, itu belum ikhlas. Bahkan kata Imam Haddad, barang siapa yang ngomong bahwasanya saya ini orang ikhlas, saya ini orang baik, itu berarti orang baik. Karena orang ikhlas, orang baik, mayubali bimadahi ahad, dia tidak ngurus sama pujiannya orang sama urusannya orang. Yani al-ibrah baina wa baina rabbih. Walaitaka tahlu wal anam mariratun. Ada seorang syair mengatakan, walaitaka tahlu wal anam mariratun. Ya Rabb, seandainya engkau cuma engkau ya Rabb yang manis, wal anam marirah, selain engkau marirah, pahit. Walaitaka tarda wal anam ghidab, seandainya engkau yang ridho dan yang lain itu ghidab, murka, tidak ngurus. Jadi kita punya hati coba dikoreksi, ditanyakan. Sudah ada perlu orang muji kita mau apa kalau yang penting ala baina wa baina rabbik, kita punya ikatan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala.
bagus. Bahkan saya pernah dengar ada makalah dari salah satu kiai, ya pernah dengar lupa. Dia mengatakan bahwasannya ada suatu orang ahli sir yang dimana dia punya alaqa sama Allah Subhanahu wa taala. Wali min auliyaillah, cuma tidak kelihatan. Sama ada 100 daripada dai orang yang ceramah kayak saya ini. 100 daripada dai ngasih manfaat ke satu ahli maksiat sama satu orang ahli sir yang dia antara sama Allah hubungannya baik. Itu lebih bermanfaat ahli sir ngasih manfaat ke 100 orang yang bermaksiat daripada 100 dai ke satu orang yang bermaksiat. Jadi kalau ada orang merasa patokan bahwasannya ini orang ceramah, sip ini berarti. Ini orang ceramah berarti lah. Dan dari sana patokan. Antara antum sama Allah Subhanahu wa taala bagus, semua bagus. Antum sama Allah taala hubungannya benar, insyaallah semuanya benar. Nanti yaumul mahsyar, ba'dul anbiya, sebagian para nabi yuhsyar, umatnya cuma 4. Ya. Kita dengar Nabi Allah Nuh, alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kecuali 50 tahun, 950 tahun. Cuma segelintir orang yang percaya sama Nabi Allah Nuh. Apakah kita katakan Nabi Allah Nuh gagal? Apakah kita katakan Nabi Allah Nuh tidak bisa mengajak umat? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Jadi ketika seseorang bisa mengatur hubungannya dengan Allah SWT, nah itu di sana letak keislaman seseorang. Bukan ketika seseorang punya umat yang banyak, kajian yang besar. Nah ini baru Al-Anbiya, para nabi. Ba'dul Anbiya, kita mungkin tahu ada dulu Anbiya ribuan kan, yang wajib kita tahu cuma 25. Ada dulu Rasul ada 313. Ada dulu Anbiya, kata para ulama ada 124.000. Ala kulli hal, nanti sebagian daripada Anbiya dibangkitkan, tidak ada umatnya. Bukan berarti gagal, bukan berarti para nabi tidak bisa dakwah, bukan berarti nabi ini salah atau enggak. Ya, itu seakan-akan ibrah buat kita bahwasannya gimana sih alaqah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah ala Allah, sedangkan hidayah atas Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi SAW pernah diajak Allah, ya Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa memberi hidayah man ahbabta, orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah yang kasih hidayah. Jadi kalau kita merasa bahwasanya ada kekurangan di orang lain, kalau kita benahi hubungan kita sama Allah SWT itu bahkan bagus dengan sendirinya. Makanya sebagian ayat mungkin kita lihat ada beberapa kezaliman, ya zaman sekarang, fitnah dan lain sebagainya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang datang kepada kita, yang menimpa engkau semua wahai Bani Adam, sebabnya apa sih? Fa bima kasabat aydikum. Itu sebabnya kasabat aydikum, yang kau berbuat sendiri. Karena sebab kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih musibah. Itu pun wa ya'fu an katsir, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah sudah ya'fu an katsir, memaafkan dari banyak maksiat yang kita lakukan. Kalau kita pikirkan, kalau Allah membalas setiap kemaksiatan yang kita lakukan, sudah selesai kita. Sudah tidak di dunia lagi, terus di kuburan. Ya. Kalau setiap kemaksiatan ini dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, tidak di dunia kita. Berapa maksiat yang sudah kita lakukan? Wa ya'fu an katsir, masih dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar. Apakah Allah itu tidak memberikan kalian semua umur, yang dimana umur tersebut bisa membuat kita berpikir dan untuk berubah. Nah itu inti dari hadis Nabi SAW, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan seorang muslim, dia meninggalkan ma la ya'ni, yang tidak penting buat dirinya, yang tidak penting buat kehidupannya. Yang penting itu tadi, ma yata'allaq bidururati hayatih
sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya, dari mencari rezeki, nafkahi, ya itu penting dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekali ada sahabat berangkat mau kerja, ada sahabat lain duduk bilang gini, fulan kasih aja, hidupnya kerja terus. Nabi SAW dengar, kata Nabi SAW, sungguh fulan itu bekerja untuk anaknya, untuk istrinya, itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Jadi jangan anggap kalau ada orang kerja terus pikirannya kerja itu ini hidup dunia. Enggak, kalau dia tujuannya nafkah, ngasih nafkah ke anaknya, ke istrinya, berarti dia itu seakan-akan jihad fi sabilillah. Ya. Yang penting ya ta'allaq bi darurati hayati, bukan berlebihan, bukan sampai dunia ini wis akeh sembayangi jalan. Allah memuji rijalun la tulhihim tijaratun dzikrillah. Ada sekelompok orang yang tijarahnya, perdagangannya tidak membuatnya dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qila inna hadzal hadits min jawami kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadis ini seakan-akan salah satu hadis yang bisa meringkas apa yang diomongkan oleh Nabi SAW di hadis-hadis yang lain. Hadis ini, daripada kebaikan seseorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak penting buatnya, seakan-akan ini banyak daripada hadis Nabi yang diringkas di hadis ini toh. Ya. Yang diringkas di hadis ini saja. Ya, kita lihat keseharian kita. Apakah kita lebih sibuk melakukan hal-hal yang tidak penting? Ya, apakah kita sibuk melakukan hal yang penting? Sibuk majelis, misalnya sibuk nongkrong, sibuk melihat berita sana, berita ini, tidak bakal mari dunia. Ya, tidak bakal selesai. Ini kabar dari sini, kabar dari sini. Alaik birabbak, antum sama Allah Subhanahu wa taala. Selesainya watrukul ladul, sisanya ente tinggalkan aja. Tidak usah terlalu mau disibukkan sama dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia la'ibun wa lahun. Semua permainan dan kelalaian. Kalau orang sudah berpikir tentang kehidupan dunia, dia tidak bakal terlalu disibukkan. Ada kabar ini? Ya. Ayatnya ma'asabat musibatin illa bi'idnillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Kalau yang tadi maka sahabat ini ma'asabat musibatin illa bi'idnillah, tidak ada musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau orang yang beriman yahdi qalbah, ketika dapat musibah hatinya itu dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melihat musibah ini ya kayak gini dunia. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjaranya bagi orang mukmin, surganya bagi orang kafir. Nah, ini ada kalam ajib dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan, "Adrakna qauman kanu ala sa'atihim ashfaqu minkum ala dananirikum wa darahimikum. Kama la yuhibbu ahadukum an yukhrija dinaran aw dirhaman illa fima ya'ud alaihi naf'un. Kadzalika la yuhibbuna an takhruja sa'ah min a'marihim illa fima ya'ud alaihi naf'un." Kata Imam Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in, bahkan dikatakan salah satu afdhalut tabi'in. Imam Hasan Al-Basri pernah ngomong, saya ini pernah nyempeti orang, maksudnya ya para sahabat. Saya pernah duduk dengan orang yang dimana mereka kalau ngelihat waktunya itu kayak ngelihat dirham sama dinar, kayak ngelihat emas. Ya, seakan-akan waktunya mereka itu diibaratkan sama emas sama perak, dirham dan dinar. Yang dimana kalau kita tahu, kalau orang mengeluarkan emas, mengeluarkan uang, pasti ingin ada manfaat yang kembali kan gitu. Tidak mungkin ada orang di jalan tiba-tiba buat duit, diumbar-umbar duit, emas dibuang, tidak mungkin. Ya sama, sahabat ngelihat waktu itu kayak uang, yang dimana
tidak mau dia meluangkan waktunya kecuali ada sesuatu manfaat yang kembali kepada dirinya. Sebagaimana orang zaman sekarang, mereka tidak bakal mau mengeluarkan uang sia-sia kecuali ada manfaat yang kembali kepada dirinya. Ya mau melencer lah, ya mau kemana lah. Ya, seakan-akan zaman dulu itu waktu itu ibarat uang. Zaman sekarang balik. Kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi saking sayangnya mereka meluangkan waktunya, tidak mau sembarangan. Kata Al-Habib Abdullah bin Zaid bin Tahir, "Faman tafuthu sa'atan fi umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi." Orang yang tafuthu sa'ah, kehilangan cuma beberapa waktu di umurnya, jadi penyesalan fi qabrihi, di alam kuburnya. Jadi hati-hati. Ya emang zaman sekarang susah. Zaman sekarang susah dah. Gampang. Terus gimana caranya? Nah, kata Imam Ghazali, Qala al-Ghazali rahimahullah, ilaj tarku ma la ya'ni an ya'lama anna al-mauta baina yadayhi. Ya. Kata Imam Ghazali, ada obat bagi orang yang ingin waktunya itu tidak terbuang sia-sia. Apa? Yang pertama kata Imam Ghazali, an ya'lama anna al-maut baina yadayhi. Pertama dia harus tahu bahwasanya kematian baina yadayhi. Ya. Kematian itu sudah di depannya, nunggu. Kalau seseorang sudah memikirkan kematian, pasti mereka lebih banyak mempersiapkan untuk kematian tersebut. Ya, dia mengetahui dengan hakikat bahwasanya ada kematian menunggu kita. Jadi tidak membuang waktunya sia-sia. Yang kedua, wa annahu mas'ul an kulli kalimatin takallama biha. Dan sesungguhnya dia itu bakal ditanya an kulli kalimat, dari setiap omongan yang dia keluarkan. Ayat la khaira apa ini? La khaira fi katsirin min najwa. Ada juz 5 itu. Intinya muafik sama hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya kullu kalam bani Adam alaih illa thalatha. Setiap omongan dari Bani Adam bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala kecuali 3. Al-amr bil ma'ruf. Pertama dia amr bil ma'ruf, ngajak orang kebaikan atau zikir atau baca Al-Qur'an. Nahi 'anil munkar, melarang kepada kemungkaran. Wal islah bainan nas, mempersatukan atau mendamaikan daripada orang. Selain 3 hal tersebut, nanti kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu ngomong gini? Apa faedahnya kamu ngomong gini? Kalau emang ada omongan yang menyakiti hati seorang muslim, tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya kasrul qalbil mu'min, kita menyakiti hati seorang muslim, seorang mukmin, itu dosanya lebih besar daripada hadumul Ka'bah, daripada menghancurkan Ka'bah. Ya, kita nyakiti hati seorang muslim, kita ngomong, kamu ini omongan kotor, omongan jelek dan lain-lain yang membuat dia sakit hati, itu dosanya lebih besar daripada hadumul Ka'bah, menghancurkan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang mukmin kita sakiti hatinya tanpa ada alasan apa-apa, tanpa dia melakukan dosa secara terang-terangan atau dia zalim kepada orang lain. Kalau hal tersebut masih bagi syariah, tidak apa-apa. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka omongan-omongan jahar bis-su' yang kotor itu kecuali orang-orang yang zalim. Selain itu, misal ada orang muslim biasa, kita sama teman, sama keluarga, sama anak, sama istri, ya, hati-hati. Baik. Ayatnya inna sam'a wal basara fa'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, disebutkan juga wa qala aidan haddu ma la ya'ni fil kalam an tatakallama bima law sakata anhu lam ta'tham wa lam tadadarrar halan wa ma'anan. Apa sih omongan yang tidak penting itu?
Ketika kalau kau diem, tidak ngomong misalnya, diem tidak ngomong, tidak dosa. Kalau emang ada orang melakukan kemaksiatan di depan inti, kalau inti diem kan dosa. Ya, tidak. Ini kalau antum diem, tidak ngomong, tidak dosa, dan tidak ada madharah, tidak ada apa namanya keburukan yang bakal datang ke inti sekarang atau bakal akan datang. Beda kalau idkhalus surur, misal kita silaturahmi sama keluarga, misal kita duduk sama teman, tujuannya idkhalus surur, memasukkan menyebarkan kebahagiaan ke orang lain, itu termasuk ibadah, termasuk menyenangkan orang lain, itu termasuk ibadah. Kita duduk sama orang tua, kita duduk sama keluarga, silaturahmi, ngomong dan lain-lain, itu termasuk idkhalus surur, yang dimana hal tersebut ibadah. Ini disebutkan wara Abu Ubaidah Anil Hasan radhiyallahu anhu, min alamati aradillahi anil abdi an yaj'ala syughluhu fi ma la ya'ni. Kata Abu Ubaidah Anil Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ada tanda-tanda seseorang itu ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Apa? Ketika seorang tersebut disibukkan sama hal-hal yang tidak penting buat dirinya. Ya. Disibukkan sama hal-hal yang tidak bermanfaat buat dirinya, itu sebuah tanda bahwasanya Allah tidak kepingin orang ini dekat sama dirinya. Kullu ahadin binafsi, kita harus tahu sama diri kita masing-masing, apakah kebanyakan keseharian kita ini sesuatu yang bermanfaat bagi kita atau tidak. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullahu taala, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa dha'fan fi badanik wa hurmanan fi rizqik." Ya. Kata Malik bin Dinar, kalau ada dari kalian melihat qasawah fi qalbik, hatimu ini kayak batu gitu, dinasehati tidak masuk, ya, diajak omong lemah lembut tidak masuk, dilembuti, ya, qasawah, hatinya itu kayak batu gitu, tidak bisa menerima nasihat. Wa dha'fan fi badani, untuk merasa juga badannya antum ini lemah, capek dan lain-lain. Wa hirmanan fi rizqik, dan antum melihat juga rezekimu ini agak sorot, agak seret. Kalau melihat salah satu dari tiga itu, kata Malik bin Dinar, fa'alam annaka katakallamta fi ma la ya'ni. Ketahuilah bahwasanya kamu telah mengucapkan atau membicarakan hal-hal yang tidak penting buat dirimu. Jadi tiga hal ini kalau kita ngelihat hati kita ini kena nasihat kok udah luluh dulu ya. Dengar ayat itu kok udah nangis ya. Dengar cerita-ceritanya Nabi itu kok udah kangen sama Nabi, kok udah rindu sama Nabi, kok udah berpikir ya, atau rezeki kita ini seret dan lain-lain. Kata Malik bin Dinar, berarti antum ini telah ngomong hal-hal yang tidak penting buat dirimu. Nas'alullah al-afiyah. Assalamualaikum. Waruwi anna Hasan bin Abi Sannan rahimahullah ta'ala, ya nafs tasad Allah, ya insyaAllah mudah-mudahan dilatih pelan-pelan. Yang penting sebelum hal semua tersebut bisa dilakukan, hal yang tidak bisa ditoleransi yaitu tadi muharramat dan faraid. Kita harus mementingkan hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa sukses tiap hari meninggalkan keharaman yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kita masuk derajat selanjutnya. Omong-omongan yang penting ditinggalkan, masuk derajat selanjutnya. Tarkul muharramat, yang penting yang pertama itu tarkul muharramat, meninggalkan hal-hal yang haram.
Qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, thalathatun tazidu fil aqli, mujalasatul ulama wa mujalasatus salihin wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. Kata Imam Syafi'i, ada 3 hal yang membuat kita ini semakin berakal, semakin dewasa, semakin bisa berpikir. Apa? Yang pertama, mujalasatul ulama. Kita duduk dengan ulama, dengan orang-orang yang paham agama. Yang kedua, wa mujalasatus sholihin. Kita duduk dengan orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. Meninggalkan omongan-omongan yang tidak perlu. Tidak harus omongan, kegiatan juga. Kegiatan-kegiatan tidak perlu ya kita tinggalkan. Jadi 3 hal ini bisa seseorang itu menambah dalam akalnya, dalam pikirannya. Wa qala aidan man arada an yunawwirallahu qalbahu falyatrukil kalam fi ma la ya'ni. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang kepingin Allah taruh cahaya di hatinya, Allah jadikan cahaya hatinya itu bercahaya, hendaknya dia meninggalkan omongan-omongan yang tidak perlu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu. Yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal tersebut. Meskipun semua itu bertahap, apalagi akhir zaman ini fitan semakin banyak dan zahar. Ya. Jadi dengan mujalasatul ulama wa mujalatus sholihin wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ketika antum duduk di perkumpulan atau antum duduk di tempat orang soleh, kumpulan-kumpulan orang baik, itu bakal merubahmu menjadi orang yang baik. Meskipun antum aslinya bukan orang baik. Akan tapi kalau antum aslinya orang baik, duduknya sama bukan orang-orang yang baik, aslinya baik, berubah bisa jadi orang yang tidak baik. Dan yang terutama syaitan, mungkin kita tidak duduk sama orang-orang tidak baik, cuma sama setan, iya terus kumpul sama setan. Setan ngomong A, kita ngomong A, setan ngomong B, B. Wa asyad minas syaitan, dan yang lebih parah daripada syaitan al-hawa. Kita punya hawa nafsu. Kata Nabi SAW, al-hawa asyad minas syaitan bisab'in dhif. Hawa nafsu itu lebih parah daripada syaitan dengan 70 kali lipat lebih parah. Wala yaqal ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takun alaihim wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa ya'qilun inhum kal an'am bal hum adallu sabila. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu ayatnya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah antum lihat, mungkin dari kita ini ngelihat beberapa golongan manusia yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai Tuhannya. Ittakhadha ilahahu hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, am tahsabuna anna aktsarahum yasma'una wa ya'qilun. Kamu kira itu orang-orang yang kayak gitu yasma'un, dengar lah sama nasihat, au ya'qilun, bisa berpikir tentang nasihat. Lah, inhum kal an'am, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti hewan-hewan, seperti binatang-binatang. Bal hum adallu sabila. Bahkan mereka lebih parah daripada hewan-hewan. Mungkin kita lihat zaman sekarang ya, komunitas-komunitas kayak LGBT, hewan tidak melakukan hal tersebut ya, akan tapi mereka karena mengikut hawa nafsu, masuk di ayat ini, inhum kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka hanya seperti binatang, bal hum adallu sabila, akan tapi mereka lebih adall, lebih sesat daripada hewan-hewan itu tadi. Makanya al-malaika, kalau kita tahu bahwasanya ta'atul bashar afdal min ta'atil malaika, ketaatannya manusia lebih afdal daripada ketaatannya malaikat. Karena apa? Karena malaikat laisa indahu sharaf. Ya, malaikat itu tidak punya sesuatu untuk melencengkan dia dari ketaatan. Malaikat khuliqa lil ibadah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia dia punya sharaf. Punya sesuatu yang bisa melencengkan dia daripada ibadah. Oleh sebab itu, kalau kita lihat manusia, dia berbuat taat, huwa afdal minal malaika, dia
afdal, lebih utama daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau mereka berbuat maksiat bisa lebih hina daripada al-an'am, daripada binatang-binatang ini tadi. Masallallahu alafiyah wassalam. Fa'alaina, maka harus kita pikirkan dan kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibukakan pikiran kita, ya, dijelaskan, dilihatkan jalan yang benar, apalagi di akhir zaman ada. ثم إن هذا الحديث حديث عظيم وهو أصل كبير في تأديب النفس وتهذيبها عن الرذائل والنقائص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع. Makanya hadis ini termasuk hadis yang agung, yang dimana seperti yang saya katakan termasuk ringkasan daripada hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sudah belum ya, ada lagi dari masih terakhir ini ya. Kalau Rasulullah SAW, hadis dari Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ma'ruf yang Nabi SAW mungkin kita semua pernah dengar, bahwasanya Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kalian semua la yu'min ay la yakun imanuhu kamilan. Bukan maksudnya la yu'min tidak beriman, maksudnya dia tidak beriman, enggak. Maksudnya imannya itu belum sempurna. Seorang mukmin itu imannya belum sempurna. Sampai kapan? Sampai dia yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia suka sesuatu ya. Dia suka juga di orang lain. Suka sesuatu ada di orang lain, dia juga suka, juga cinta. Orang yang mukmin ya, bukan orang kafir. Bukan orang kafir. Sebagian kita orang akhir zaman ini, kita sama orang kafir gampang toleransi. Coba. Apalagi habis gini Natalan. Istilah ulama, ada yang bilang ada khilaf antar para ulama mengatakan bahwa boleh kita mengucapkan selamat Natal. Tidak ada khilaf sama sekali. Arba' madzhab dari Abi Hanifah, Syafi'i, Maliki, Hanbali semua ittifaq mengatakan bahwasanya haram antum mengatakan kepada orang kafir selamat Natal, haram. Meskipun tidak ada keyakinan. Kalau antum ada keyakinan bukan haram lagi, ini kafir sudah. Kalau antum keyakinan bahwasanya ada hari Natal, kafir sudah. Kalau ada yang tanya, loh saya cuma ngomong kok, saya tidak berkeyakinan bahwasanya ada hari Natal. Ya kalau keyakinan, meskipun tanpa ngomong, dalam hati ada keyakinan hal tersebut, ya sudah kafir. Ya, sudah kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka para sahabat, orang-orang yang beriman. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka syadid keras kepada orang-orang kafir. Akan tapi sama muslim merangkul, ruhama'u bainahum, satu sama lain saling cinta, satu sama lain saling mahabbah. Bukan sekarang umat Islamnya eker-ekeran dewi. Iki sikat sini, sikat sini. Al-mafruḍ ruhama bainahum, kita saling rahmat satu sama lain. Kita saling cinta satu sama lain. Apalagi kita punya kiblatnya satu, kita punya kitabnya satu, kita punya Tuhannya satu, kita juga bersyahadat. Bahkan Al-Habib Al-Habsyi pernah mengatakan bahwasanya kalau antum melihat seorang mukmin, syuf nurul iman fi qalbi. Antum lihat ada cahaya iman dalam hatinya. Dia bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia mengatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Hadza a'zamul ibadah. Agungnya ibadah ketika dia bisa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa kalau kita melihat seorang muslim kok sangat-sangat ini nanti sama ketemu orang kafir selama rangkulan boleh gitu pada muslimnya iki naik ini sampai kapan ya. Mungkin antum pernah dengar bahwasanya ada hadis yang mengatakan bahwasanya umat Nabi terpecah sampai 73 golongan, satu golongan masuk surga. Radal ulama, hadal hadis dirad sama ulama yang mengatakan bahwasanya ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya
Yang pertama kan lafadznya satu golongan masuk surga. Enggak. Hadis kedua lafadznya 72 golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Wa hadzal hadis sanadnya lebih sahih dan lebih qawi. Jadi kalau ada yang bilang nanti terpecah golongan saya kok masuk surga, kalam fadhi. Enggak. Kita harus berkeyakinan bahwasanya kayak gimana masa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk akal enggak? 73 golongan, 72 golongan hancur. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa karena berkaitan Nabi 72 hilang? Tidak mungkin. Makanya ini hadis ulama setelah dibahas lagi 72 golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Nah, oleh sebab itu kita harus nataraham ba'duna ba'd. Satu sama lain harus saling mencintai, saling mahabbah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tarahamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Antum berbuat rahmat satu sama lain. Yang di muka bumi ini sama manusia itu saling berbuat rahmat. Nanti man fis sama bayarhamkum. Yang di langit Allah Subhanahu wa taala bakal kasih kalian rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai al-iman fi dhahir wal batin ala hadina wa kulli salih jami syamilah wa ila man wa habibuna Ahmad rahmatullah sunan ampel anna Allah sumber biya wa jalku burrawna min riyadil jannah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.